Hai friends, kalau kamu sudah belajar fondasi human design, terus penasaran nih, arti angka-angka itu apa ya? Nah, di level 2 Human Design Training Intermediate sama aku bakal sharing. Mungkin kamu juga udah mulai reading human design, lalu klienmu bertanya, apa ya makna angka-angka ini? Ini kamu bisa Google ya sebetulnya. Tetapi ada banget cara untuk belajarnya, mendalami lagi, memahami filosofinya, dan bereksperimentasi dengan pengalaman kita sendiri dulu. Sehingga yang kita bacakan ke klien itu tidak hanya verbatim kata Google atau kata ChatGPT, tapi dari pengalaman pribadi mengobservasi bagaimana gates ini mempengaruhi kita dalam dunia internal kita dan bagaimana juga kita melihat mungkin anak, keluarga, pasangan, atau teman-teman kita yang lain. Sehingga kita bisa lebih percaya diri lagi dan jelas saat membagikan informasi gates human design. Di level 2, Human Design Training ini ada 13 modul. Part satunya kita akan belajar tentang gates. Ada 64 gates atau gerbang energi berdasarkan Chinese I Ching. Lalu part kedua itu ada tentang circuitry dan channels. Aku mau kasih sneak peek kalau kamu mau belajar Human Design level 2 sama aku. Selain kita belajar 9 bagian dari centers dan gates, kamu juga bakal mendapatkan satu Excel yang udah lengkap banget menjelaskan setiap gate, bagaimana hubungannya dengan astrologi, bagaimana kita melihatnya dari incarnation cross, deskripsinya, yang kamu bisa gunakan untuk membuat human design report atau menjelaskan ke klien-klienmu. Nah, kita lihat dulu yuk apa aja yang kita akan pelajari di level 2. Aku kasih sneak peeknya. Di part 1 kita akan belajar human design gates berdasarkan 9 energy centers yang udah dipelajari di level 1. Untuk setiap bab, aku akan menjelaskan gate apa aja yang ada di dalam energy center tersebut. Dan untuk setiap energy center, aku akan runut menjelaskan hal-hal spesifik seperti Western astrologinya, nama gate aslinya, bagaimana menjelaskannya, dan yang lebih utama adalah bagaimana kita melihat potensi dan juga kelemahan untuk setiap gerbang energi ini. Karena di human design itu seperti dua sisi koin. Pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Dan kebanyakan klien itu akan merasa sangat tervalidasi, dilihat dan terdengar karena menggunakan gates ini untuk berkontemplasi. Selain itu, untuk setiap gate ada juga bagian gene keys-nya. Kalau kamu belum pernah dengar tentang gene keys ini dibuat oleh Richard Rudd, muridnya Ra Uruhu yang membuat human design dan menyampaikannya ke kita. Dan di Gene Keys menggunakan I Ching juga, dan ini akan kita bahas di dalam level 2. Khususnya kita akan melihat shadow atau kelemahan dari setiap gerbang energi yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu kita juga akan melihat gift-nya atau apa pelajaran dari shadow atau hal-hal yang kurang baik ini. Lalu kita juga akan belajar tentang CD-nya, dan CD ini adalah bagaimana esensi gate saat sudah dalam mode yang luar biasa. Selain itu, di setiap gate kita akan juga melihat di hexagram I Ching-nya, sehingga kita bisa melihat apakah gate ini menjadi lebih feminin atau maskulin dari sisi yin dan yang-nya. Menariknya lagi, setiap gate ini juga ada semacam tipenya. Jadi kalau kamu udah belajar di level 1 ada type generator, manifesting generator, manifestor, projector, reflector, setiap gate juga memiliki karakteristik tersebut. Jadi mungkin kalau kamu pernah merasa, aku dari deskripsinya generator, tapi aku juga agak relate nih sama projector atau manifestor. Bisa jadi kamu punya gate yang punya tipe dengan tipe lain dari tipe utama kamu. Jadi kamu juga bisa melihat hal lebih unik lagi di kedalaman human design-mu. Menariknya, setiap gate itu juga ada hubungannya dengan Western astrologi. Kalau aku tanya kamu zodiaknya apa? Kalau aku zodiaknya Scorpio. Nah, jadi ada beberapa gate yang karakteristiknya Scorpio banget. Karena gate ini sebenarnya dilihat dari waktu kita lahir. Nah, jadi di waktu kelahiranmu, biasanya gate yang pertama atau personality bagian sun, dia zodiaknya akan sama dengan zodiak yang biasa kamu sebutkan. Jadi contohnya, kalau aku melihat di chart aku,
personality dan sun aku adalah gate 14. Nah, gate 14 ini karakteristiknya Scorpio, sama dengan zodiak lahirku Scorpio. Nah, kamu akan menemukan hal yang serupa juga di situ. Menariknya lagi kalau kita lihat ke bawah ada bagian Earth, dan Earth-nya ini adalah di ujung atau kebalikannya Scorpio tadi. Contohnya aku di gate 8 yaitu di Taurus. Jadi gate 8 memiliki karakteristik seperti zodiak Taurus. Jadi ada banget hubungannya dari gate, human design, dan the Western astrology. Menariknya lagi, di setiap gates itu juga ada fisiologi atau bagian tubuh atau organ tertentu yang sangat terpengaruh dengan gerbang energi ini. Jadi kalau gerbang energinya lagi agak di frekuensi rendah atau lagi merasa low, mungkin bagian tubuh kita juga terpengaruh. Contoh, misalkan di gate 62 itu di tenggorokan. Nah, mungkin kalau kita lagi terlalu banyak ngomong atau lagi sulit ngomong, kerasa nih tenggorokannya rasanya kayak mau batuk, mungkin gatel, mungkin rasanya susah nelen. Nah, mungkin kita bisa melihat apa hubungannya dari mental, emosional kita mempengaruhi ke fisik. Nah, di gerbang energi level 2 ini kamu bisa mempelajari lebih dalam dan berkontemplasi pengaruhnya di tubuhmu sendiri. Di part 1 juga ada penjelasan untuk setiap gerbang energi atau gate di sirkuit atau sub-sirkuit mana dan channel apa saja harmonic dan opposite gate untuk setiap gerbang energi. Nah, ini kita pelajari lebih detail di part kedua. Part kedua kita akan ngomongin tentang circuitry dan channels. Sebetulnya circuitry itu ada yang bilang 4, ada yang 3. Dia bilang circuitry ada yang integration, individual, tribal, dan kolektif. Jadi sirkuit ini adalah bagaimana kita berdampak ke orang lain. Kalau individual mungkin lebih one-on-one session. Kalau misalkan yang tribal mungkin ke komunitas terdekat kita. Kalau kolektif mungkin bisa mempengaruhi banyak orang seperti di government, edukasi, atau healthcare. Untuk setiap circuitry ini memiliki channel-channel, yaitu saat ada 2 gerbang energi yang nyambung jadi satu. Saat klien memahami tentang circuitry dan channel ini, kita bisa tahu superpower kita. Karena kita memahami dampak kita ke siapa aja dan lingkup seperti apa. Dan juga dari channelnya kita bisa tahu mana nih gerbang energi dan pusat energi yang sangat dominan dalam hidup kita. Sehingga dalam karir kita bisa menggunakannya, mungkin juga dalam relasi. Nah, dari informasi ini kita bisa memahami juga bagaimana kita menjalani our life purpose dengan cara yang paling mudah. Kalau kamu tertarik buat level 2, ini ada 2 informasinya. Satu, kamu bisa ikut live Zoom sessionnya, atau yang kedua kamu bisa ikut self-paced-nya. Bedanya live Zoom session ini sekali setahun dengan tanggal tertentu, sehingga kamu bisa ikut versi Zoom-nya dan diskusi langsung sama aku dan partisipan lainnya. Di versi yang self-paced, kamu bisa beli dan belajar kapan aja, di mana aja, semua rekamannya sudah ada, dan tinggal kamu bisa join Telegram group, dan kalau ada pertanyaan, tetap bisa berdiskusi dan bertanya melalui Telegram group tersebut. Level 2 ini bisa kamu pelajari buat diri sendiri, berkontemplasi, atau kamu bisa juga untuk menambah informasi saat kamu mulai human design reading, consulting, atau menggunakan human design ke profesi yang sudah kamu lakukan. Dengan level 2 ini sudah sangat cukup untuk kita bisa mulai sharing lagi dengan kepercayaan diri yang lebih mantap lagi. Sehingga kita bisa jadi human design leader yang terpercaya dan kredibel. Terima kasih udah nonton video ini. Excited to see you inside level 2 intermediate human design training sama aku. See you later.